Awan panas Semeru dulur, sampai tutup ini sore geladak perak dulur. Mana tuh? Ini yang membuat murka Allah. Ya, jarang sekali disadari bahwa inilah yang justru mengundang murka Allah hingga Allah menurunkan azabnya. Allahu Akbar. Buang dah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Buang dah. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala mengancam para pelaku syirik ini dengan ancaman-ancaman yang sangat besar tentunya, dikarenakan dia adalah dosa terbesar, di mana Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah pun menegaskan bahwa dirinya Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat, Maha Pemaaf. Tapi ketika kesyirikan yang terjadi pada seorang hambanya, maka tiada maaf baginya. Ya, Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tak mengampuni apabila dia disyirikkan, dipersekutukan. Dan Allah mengampuni bagi dosa-dosa selain itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Makna dari ayat tersebut bukanlah ketika seseorang terjerumus ke dalam kesyirikan kemudian dia tak ada lagi kesempatan bertaubat, bukan demikian. Ya, apabila dia bertaubat dari kesyirikan tersebut, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala ampuni. Namun maksud dari ayat ini adalah ketika seseorang mati dalam kondisi syirik yang dia belum bertaubat darinya, maka tiada ampun baginya. Keabadianlah baginya di neraka. Adapun dosa-dosa lain selain dosa syirik, maka Allah Subhanahu wa taala insya apabila Allah Subhanahu wa taala inginkan, Allah ampuni tanpa dibalas sedikit pun. Apabila Allah Subhanahu wa taala inginkan, Allah balas dulu dosa-dosa itu di dunia sebelum di akhirat. Apabila Allah inginkan, Allah balas dulu, Allah balas dosa-dosa tersebut dengan hukuman di akhirat, sehingga kemudian kelak diampuninya. Dan juga dikarenakan kesyirikan adalah dosa yang terbesar, tentunya diancam juga dengan ancaman terbesar oleh Allah Subhanahu wa taala selain keabadian di neraka. Allah ancam para pelaku syirik dengan kerugian yang sangat besar, kerugian yang sangat besar. Ya. Yaitu apa? Di mana ketika seseorang melakukan kesyirikan, maka hancurlah seluruh amal soleh dan amalannya yang dia telah kumpulkan selama ini. Salatnya, sedekahnya, puasanya, semuanya hangus. Yang dia kumpulkan selama ini amal soleh tersebut sejak dia baligh, tayyib, semuanya hangus hanya karena satu kesyirikan yang terjadi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik la in asyrakt la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu ya Muhammad, dan begitu juga kepada nabi-nabi sebelummu, bahwasanya apabila kau melakukan kesyirikan sekali saja, maknanya kau lakukan kesyirikan, maka akan hancur atau runtuh seluruh amalanmu dan kau termasuk orang-orang yang merugi. Tentunya syirik yang dimaksud di sini adalah syirik akbar, syirik besar, ketika seseorang menjadikan sekutu-sekutu lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kaum musyrikin dulu nih masih mending, syiriknya masih mending. Kenapa? Mereka kata Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab di Al-Qawaid Al-Arba'ah itu, okay? Mereka syirik ini masih lebih mending daripada kaum musyrikin yang sekarang. Kaum musyrikin zaman dulu, mereka syirik firraha, kalau lagi lapang, lagi seneng. Tapi fi syiddah, ketika terancam nyawa mereka dan lain-lain, mereka sadar tak ada yang dapat menyelamatkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu ad-din wa idza najjahum ila al-barri idhum yusyrikun.
Allah gambarkan ketika mereka berada di ombak lautan, langsung mereka ikhlas minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, taunya mereka kembali berbuat kesyirikan. Apakah Allah tertipu? Tidak. Ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala atas alam semesta, di mana orang-orang yang meminta tolong dengan ikhlas kepada Allah dan ketika terancam nyawanya, maka Allah akan menolongnya. Allah akan menolongnya. Kalaupun orang tersebut kafir dan Allah tahu dia akan berbuat kafir kembali nantinya, tapi benar-benar dia ikhlas meminta kepada Allah, ketika nyawanya terancam, Allah akan menolongnya, muslim atau kafir. Sebagaimana Allah akan membalaskan doa orang-orang yang dizolimi, kalaupun yang dizolimi itu kafir. Ini keadilan Allah atas alam semesta, di muka bumi. Mau muslim mau kafir kena hal ini. Tayyib, sebagaimana sunnatullah yang kita ketahui disampaikan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Innallaha ta'ala yuqimu daulatal adli wa in kanat kafirah, wala yuqimu daulatadz zulmi wa in kanat muslimah. Sesungguhnya Allah akan mendirikan, menjayakan sebuah negeri yang adil, kalaupun negeri tersebut adalah negeri kafir. Ya. Maknanya ketika penduduknya menuntut melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan baik, kemudian tidak merampas apa yang bukan menjadi haknya, kalaupun akidahnya bukan Islam, mereka baik dalam melaksanakan hak dan melaksanakan tanggung jawab dan mengambil haknya, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada mereka kejayaan di muka bumi. Di akhirat urusannya beda. Di akhirat urusannya beda. Tapi karena keadilan mereka di muka bumi, Allah akan berikan kejayaan pada mereka. Wala yuqimu daulatadz zulmi, dan Allah tak akan menjayakan sebuah negeri yang zalim. Wa in kanat muslimah, kalaupun negeri tersebut adalah negeri muslim, yakni penduduknya meninggalkan apa-apa yang menjadi tanggung jawabnya dan merampas yang bukan menjadi haknya, kalaupun muslim, Allah tak akan berikan kejayaan kepada negeri itu. Lihat, ini keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala di alam semesta, merata. Allah maha adil, bukan? Demikianlah kaum musyrikin. Ketika mereka berada dalam kondisi terdesak, terancam nyawanya, kaum musyrikin terdahulu ini mendingan, mereka langsung ikhlas doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka melakukan kesyirikan ketika lapang, ketika senang, iya gak? Tapi kaum musyrikin masa ini, kata Muhammad ibnu Abdul Wahab, dan dia di masanya, kebayang gak kalau masa ini? Dia di masanya berkata, mereka melakukan syirik dalam kondisi senang, ketika susah mereka tambah syirik. Ini kaum musyrikin sekarang. Nambah parah sakitnya, dia nyamperin ke orang-orang yang bisa memindahkan sakitnya ke kambing. Ya salam, lebih sakti daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak laku-laku dagangnya, dia pergi ke kuburan ono. Tuh lihat. Mereka mau melakukan kesyirikan bahkan untuk sesuatu yang hina, sehingga tersebutlah kata-kata cinta ditolak, dukun bertindak. Ya salam. Allah